Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Baik, kita hari ini mau belajar tentang komunitas. Ya, kita akan belajar apa itu komunitas, mengapa perlu kita komunitas itu, apa pentingnya. Ya, seperti yang sudah sebelumnya saya selalu bilang bahwa kita itu bertumbuh dan berbuah dikarenakan 3 faktor. Faktor pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Faktor kedua adalah hubungan dengan para pemimpin. Faktor ketiga adalah hubungan dengan komunitas yang sehat. Jadi ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan pemimpin, ada hubungan dengan komunitas. Dan ini yang membuat kita bertumbuh sampai berbuah. Ya. Karena kekristenan itu lebih dari beragama. Di dunia ini orang sudah beragama. Kita pun karena orang beragama Kristen, orang tua kita sudah beragama kita, ya, mungkin sudah dari nenek moyang. Tapi soal bertumbuh, soal berbuah apalagi, itu tidak cukup sekedar beragama. Makanya dibilang kita harus lebih dari orang beragama. Sebenarnya Kristen itu bukan beragama, atau Yesus tidak mendirikan agama sebenarnya. Ya, agama apalah rupanya didirikan Yesus? Enggak. Yesus sebenarnya Tuhan semua agama, tapi Yesus menyatakan diri pertama kali kepada bangsa Israel, ya kan? Lalu ke bangsa-bangsa, maka dia bilang, jadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi lalu kekristenan itu apa? Kalau bukan sekedar agama atau lebih dari agama, kekristenan itu adalah hubungan pribadi kepada Yesus, seorang yang memiliki hubungan pribadi yang sangat khusus dengan Sang Pencipta yang kita kenal di dalam Yesus. Jadi hubungan pribadi dengan Yesus. Jadi hidup kekal itu adalah dimulai dari hubungan. Kata mengenal di situ epiginosko, itu artinya dalam bahasa Indonesia kan adalah hubungan intim. Jadi kekristenan itu hubungan, bukan sekedar peraturan-peraturan atau hal-hal yang nampak secara kasat mata, enggak. Nah, kita tahu hubungan itu menyangkut seluruh eksistensi hidup kita. Ya, dan itu tentu hubungan yang dimaksud di dalam Kristus. Kalau kita sebut Kristen adalah hubungan kita yang pertama dengan Tuhan, dan lalu dengan pemimpin, lalu dengan komunitas Kristen atau komunitas orang-orang percaya yang mengejar Tuhan. Ya, jadi hubungan. Makanya dalam Matius 7 Tuhan terus terang menyatakan tidak semua orang yang berseru Tuhan Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang sudah berseru kepada Tuhan berarti sudah beragama itu. Artinya sudah mengakui ada Tuhan. Ateis tidak beragama, artinya tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi semua orang yang mengakui adanya Tuhan, apalagi menyebut ya Yesus itu Tuhan, ya sudah beragama Kristen itu. Tapi tidak semua orang menyebut atau berseru Tuhan Tuhan masuk kerajaan surga, artinya tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu keselamatan di surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Lalu mereka bilang, kami kan sudah melakukan ini, mengusir setan demi namamu, apalagi bernubuat demi namamu, dan sebagainya demi namamu. Dia sudah berbuat. Sebagaimana agama, semua berbuat. Beramal saleh katanya, bertakwa katanya. Ada aturan-aturan, ada perintah-perintah dalam agama. Dan mereka mengaku, kami sudah melakukannya. Tapi apa kata Tuhan? Enyah engkau daripada aku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Itu artinya tidak ada hubungan. Jadi kekristenan bukan sekedar kegiatan-kegiatan, aturan-aturan dan sebagainya. Ya, menghafal ayat firman dan sebagainya. Lebih dari situ. Makanya Yesus bilang, kalau kamu nggak lebih dari orang beragama ini, kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Lalu apa yang lebih dari situ? Kita tidak hanya tahu Tuhan, kita tidak hanya melakukan ini itu aturan-aturan agama, tapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi kita dengan Tuhan itu langsung ada hubungan.
yang intim. Karena Tuhan itu hidup walaupun dia roh, tapi dia bisa menyatakan diri kepada kita. Nah, ketika kita disebut memulai hubungan dengan Tuhan, keintiman, itulah lahir baru. Yang kita kenal dengan kasih mula-mula, kita mengalami kasihnya yang luar biasa. Kita mengalami pribadinya, lahir baru. Dan seterusnya, Tuhan mau kita berusaha lebih mengenal dia. Makanya yang paling Tuhan suka kita lakukan adalah berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Sampai melekat seperti ranting anggur pada pokok. Sebab kalau ranting tidak melekat pada pokok, ranting tidak akan berbuah. Ranting yang tidak akan berbuah akan dipotong, dibuangnya lalu dibakar. Yohanes pasal 15. Maka dia katakan, Yesus tinggal dalam aku dalam kamu, maka kamu berbuah banyak. Nah, sebab ranting tidak dapat menghasilkan buah dari diri sendiri. Nah, kita lihat di situ intinya hubungan. Dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat 6, yang paling aku mau suka dari kamu adalah kasih setia. Bukan korban ini, lakukan ini. Dan yang lebih dari korban-korban apapun, aku mau kamu mengenal aku, kata Tuhan. Jadi, kenapa? Karena hubungan. Karena tidak akan ada sesuatu yang lahir di hadapan Allah atau menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Namun, Tuhan membangun hubungan dengan kita, tetapi Tuhan menyuruh kita membangun hubungan dengan pemimpin kita. Percayalah kepada Tuhan dan kepada Nabi yang diutusnya. Namun juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tidak baik manusia seorang diri. Ya, jadi itu yang kita sebut komunitas. Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, bahkan dia menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah untuk dia membangun hubungan dengan manusia. Bahkan setelah Adam dan Hawa dan manusia jatuh ke dalam dosa, dia terus berusaha membangun hubungan dengan Tuhan, dengan kita. Dan puncaknya melalui pengorbanan kematian Yesus. Yang oleh pengorbanan darahnya, kita yang tidak layak, yang jauh oleh karena dosa, ditebus dan menjadi dekat. Karena hubungan. Karena tidak bisa kita menghasilkan sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan penyembahan kita pun, kalau Tuhan bilang, aku menghendaki penyembah-penyembah benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, itu munculnya dari hubungan. Selain itu hanya nyanyi-nyanyi yang sedap didengar. Jadi artinya nyanyian kita itu kedalamannya, kualitasnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kualitas kerohanian kita itu tergantung pada sejauh mana, sedalam mana hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan pengenalan kita akan Tuhan ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Dan tidak ada ranting menghasilkan buah kalau tidak melekat pada pokok. Artinya Tuhanlah sang sumber yang membuat kita tumbuh dan berbuah lebat. Itu bicara hubungan. Makanya ini yang disuruh Tuhan lebih lagi kita lakukan daripada sekedar korban-korban ini dalam ibadah agama. Korban bakaran, korban sembelihan, itu semua adalah tuntutan-tuntutan, peraturan-peraturan, perintah-perintah agama. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Tapi Yesus menyelamatkan kita melalui hubungan. Haleluya. Nah, kita belajar komunitas hari ini. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kelompok organisme, atau organisme artinya orang dan sekelompok orang. Kalau diarahkan kepada orang, ya, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu atau masyarakat tertentu. Jadi kelompok orang-orang. Nah, kita komunitas Kristen, komunitas anak Tuhan. Berarti kita ada sekelompok, ya, kehidupan orang-orang percaya yang saling berinteraksi di gereja lokal tertentu, di daerah tertentu, di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau secara sekuler ada komunitas, misalnya PBB, Persatuan Batak Bersatu, nah, itu komunitas itu dengan organisasinya, ya kan? Ada komunitas gereja, BKAG, Badan Kerjasama Antar Gereja, komunitas dengan organisasinya. Nah, jadi kita hari ini batasi itu komunitas di dalam Kristus, ya. Mengapa kita memerlukan komunitas? Manusia memerlukan komunitas untuk berelasi dengan orang lain, merupakan keunikan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kebutuhan untuk saling berbagi rasa, pengertian, kasih sayang, penghormatan, dan berbagai aspek emosional dengan orang lain. Jadi kita perlu, nggak bisa kita
saudaraku, tidak berkomunitas. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, bergaul dengan orang-orang, membangun hubungan dengan orang-orang gitu. Bahkan itu sangat besar pengaruhnya ya. Jadi kita butuh, bahkan Tuhan sendiri pun Dia ingin kita berkomunitas dengan Dia. Artinya kita ingin bersekutu dengan Dia, menjadi satu dengan Dia. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 dikatakan begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apakah yang bisa menajamkan besi? Ya besi. Apakah yang bisa menajamkan kita? Ya sesama kita. Sesama kita mana yang ini? Ya yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita itu siapa? Yang satu komunitas dengan kita. Cuma komunitas yang kita mau bangun ini atau hidup dan membangun komunitas ini adalah komunitas dalam Kristus, yang pusatnya Yesus, yang dibangun di dalam kebenaran, firman, dan kasih Allah. Karena ada juga komunitas yang lain. Makanya kalau komunitasnya nggak baik, maka seringkali yang dekat itu yang akan menyakiti kita. Bahkan yang dekat ini yang sering melukai kita. Tapi kalau komunitas yang sehat, komunitas yang baik, tidak seperti itu. Ya, kita akan lihat nanti. Jadi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan itu sangat terjadi, sangat nyata di dalam komunitas ya. Apa yang dimaksud dengan komunitas rohani atau komunitas Kristen? Komunitas rohani adalah rumah bagi mereka yang membutuhkan pemulihan dan kekuatan secara rohani. Artinya kita nggak akan kuat kalau sendirian, kalau nggak punya komunitas. Tentu ada komunitas yang negatif, ada komunitas yang positif. Ada komunitas yang membangun kita di dalam Tuhan, hal-hal positif. Ada yang meruntuhkan juga, komunitas yang merusak kita, jauh dari Tuhan, bahkan bisa membuat kita jadi rusak. Maka dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata pergaulan itu adalah orang-orang yang hidup dalam komunitas. Sayangnya komunitas itu tidak membangun. Itulah pergaulan yang buruk tadi. Jadi sepenting itu. Mengapa komunitas itu penting? Apa rupanya tujuan komunitas itu? Jadi tujuan komunitas Kristen lah khususnya kita ya, adalah supaya kita sebagai jemaat dapat mempraktekkan gaya hidup Allah. Dapat mempraktekkan gaya hidup Allah, yaitu apa? Yaitu menjadi komunitas sejati yang dengan pengalaman Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menyatakan kuasa, kasih, kebenaran di dalam komunitas ini. Jadi kita mempraktekkan gaya hidup Allah, kita mempraktekkan bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari di dalam komunitas itu. Kita boleh menyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan melalui hidup kita di tengah-tengah komunitas itu. Jadi firman Tuhan itu kita praktekkan dimulai dari komunitas itu. Dan komunitas itu bukan sekedar kebaktian hari Minggu dipindahi menjadi komsel gitu, bukan. Nah, tapi ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan kebenaran firman itu di tengah-tengah komunitas kita dalam hidup sehari-hari. Jadi komunitas itu, komunitas yang kita sebut komsel, itu bukan sekedar menambah acara di gereja. Ada acara di Minggu, lalu kita pindahi acara itu menjadi acara hari apa, hari Selasa atau hari Rabu, bukan. Tetapi ini adalah bagaimana kita dibangun dan membangun melalui gaya hidup Allah. Disinilah kita praktekkan kasih, disinilah kita praktekkan kebenaran, pengalaman kita share, kuasa Tuhan kita nyatakan bagi saudara-saudara kita sehingga menguatkan kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita dapat, kita praktekkan, kita sharekan kepada komunitas kita minimal. Itu dia. Jadi komunitas rohani itu bukan hanya penting untuk kita miliki, tapi komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki bersama agar kita dapat bertumbuh maksimal sesuai kehendak Tuhan. Alkitab bilang, satu tali bisa diputuskan, tetapi kalau dua tali disatukan sudah bertahan, tiga sudah tidak terputuskan. Itu bicara komunitas, ada hubungan yang bagus yang terbangun. Kita sudah belajar waktu itu rukun. Nah itu hanya bisa dibangun, diterapkan
berhasil di komunitas dulu. Sehingga itu membentuk pribadi kita. Nanti kalau di luar, kita sudah punya gaya hidup Allah. Alkitab bilang kalau satu orang hebat bisa mengalahkan 1000, tapi kalau 2 orang hebat ini bersatu, ya kan, maka bisa mengalahkan 1000. Jadi bukan 2000. Kalau masing-masing mereka 2000, tapi kalau disatukan 10.000. Jadi itulah hebatnya kalau sudah bicara komunitas. Ya, kita punya pepatah di Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu kebenaran juga. Nah, iblis tidak mau kita bersatu dengan Tuhan. Iblis tidak mau kita bersatu di dalam Tuhan. Dia provokator dengan berbagai cara, dengan pikiran-pikiran daging, dengan pikiran-pikiran dunia, dengan sistem dunia, dengan keinginan-keinginan daging, dengan ego manusia, untuk manusia ditipu untuk jangan mau berkomunitas, jangan mau bersatu di dalam Tuhan. Oh, kalau kita sudah bersatu melalui membangun komunitas ini, itu kuat sekali, saudaraku. Alkitab sudah menjanjikan 2-3 orang berkumpul dengan komunitas seperti ini, aku hadir. Kalau mereka berdoa, doa mereka akan dijawab. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup bersama dengan rukun komunitas yang sehat ini. Minyak turun, Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas ini. Karena komunitas ini dibangun berpusatkan Kristus dan oleh kasih dan firman. Dan komunitas Kristen jauh lebih hebat dari komunitas apapun di dunia. Kenapa? Karena melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya kalau komunitas di dunia misalnya dibentuk misalnya PBB, hanya di situ melibatkan bangsa-bangsa kan. Paling tinggi persatuan bangsa-bangsa itu kan, dengan tujuannya ini. Ya kan? Kalau di Rantau Perapat kita ada namanya BAKG, Badan Kerjasama Antar Gereja, para pendeta yang membawahi gereja-gereja di Labuan Batu. Ya, dan dibangun dengan ADRT-nya. Nah, tapi ini lebih langsung Tuhan. Ya. ADRT-nya langsung firman ya. Oke. Terus dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2 tentang mengapa komunitas itu penting. Galatia 6 ayat 1 sampai 2 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi ada orang-orang yang menerima dan ya menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang jatuh dan sebagainya. Jadi komunitas ini sangat bagus. Karena apa? Karena itu mempraktekkan gaya hidup Allah, kasih, kebenaran, kuasa Tuhan, pengalaman-pengalaman kita dalam Tuhan di-share di dalam, sehingga itu menguatkan, mempengaruhi, berbagi. Karena fokusnya Tuhan dan firman. Dan tidak ada kekuatan yang lebih hebat dari Tuhan dan firman. Haleluya. Supaya kita bertumbuh secara rohani. Jadi kalau orang nggak memiliki komunitas yang sehat, karena dia tidak mau hidup dalam komunitas, tidak mau ikut membangun komunitas itu, maka dia tidak akan pernah bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, jangan harapkan berbuah seperti yang diharapkan Tuhan. Jadi pertumbuhan rohani kita sangat ditentukan oleh komunitas. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan pemimpin, hubungan kita dengan komunitas yang sehat. Nah, kita bicara komunitas yang sehat, tapi ini nanti komunitas yang sehat ini akan membawa kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, terus membangun hubungan dengan pemimpin, bukannya akhirnya menjadi kudeta gitu. Karena banyak juga komunitas mereka bentuk komsel, tapi akhirnya mereka menggosipi pemimpinnya, gembalanya, akhirnya berontak. Bukan itu maksudnya. Itu nggak dibangun dalam kebenaran kasih dan di dalam Tuhan. Itu dibangun dengan tujuan ego dan sebagainya. Karena firman tidak pernah merusak, tapi memulihkan dan menguduskan. Kasih tidak pernah menghancurkan, memisahkan, tapi menyempurnakan, menyelamatkan. Selain itu, iblis bisa masuk. Karena seluruh sistem dunia di bawah kuasa si iblis. Makanya jangan sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Supaya kamu tahu kehendak Bapa, kehendak Allah, mana yang baik, berkenan dan sempurna. Amin. Jadi beda, ini dahsyat ini. Ngeri iblis melihat ini kalau ini terjadi. Nah, sayang banyak gereja yang nampaknya di luar baik-baik saja, tapi di dalam sudah penuh dengan kanker, sudah penuh dengan kehancuran. Dan saya sudah melihat itu dan pernah mengalami itu. Kenapa? Karena manusia ini datangkan dengan segala tujuannya masing-masing. Maka kita sudah belajar minggu yang lalu membangun sistem, pola kerajaan Allah. Jangan sistem kita sendiri. Ya. Pola kita sendiri nggak boleh. Ya, sebab raja dalam gereja adalah Yesus. Dia teokrasi. Gereja teokrasi, pemerintahan Allah. Yesus yang memerintah melalui firman dan rohnya. Di bawah pendelegasian kepada para pemimpin yang memakai, yang menerapkan firman dan kebenaran firman ini, ya. Kenapa perlu kedewasaan rohani? Dan itu bisa dicapai tadi lewat hubungan dan dipraktekkan di dalam komunitas, ya. Karena kedewasaan rohani bukan hanya kita semakin kuat dan setia, tapi juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Setelah seseorang diselamatkan dan mengalami hidup baru melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka orang itu mulai mengalami proses menuju kedewasaan rohani. Jadi komunitas itu mendewasakan. Kenapa kita perlu dewasa? Supaya kita semakin kuat dan setia di dalam Tuhan, dan sekaligus kita bisa membantu orang lain untuk mengenal Tuhan menuju kedewasaan. Karena hanya orang yang kuat bisa menolong yang lemah. Kalau kita sudah praktekkan sampai pola ini sudah terjadi, orang tua yang mentor orang muda mentor remaja mementor anak sekolah minggu, polanya sudah dapat ini. Gua udah kuat itu. Kenyataannya gereja nggak begitu. Kenapa? Makanya waktu itu kita belajar, kita bangun pola sistem. Ya, sistem pola kerajaan Allah. Kehendaknya yang jadi bukan kehendak kita. Kita melebur semua. Karena kita hidup untuk tujuannya. Maka kita harus menerima firman dan rohnya yang mengerjakan dalam diri kita. Itu melalui komunitas. Supaya kita bertumbuh dewasa. Ya kan? Supaya nanti kita kuat. Mencapai tujuan, menggenapi tujuan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang setia, yang berkarakter. Dan juga bisa membantu orang-orang lain di bawah kita untuk bertumbuh. Nah itu. Apa manfaat bagi kehidupan kita? Komunitas ini, apa manfaatnya? Tujuan dibentuknya komunitas yaitu untuk dapat saling membantu satu dengan yang lain untuk tujuannya Tuhan, untuk bertumbuh bersama. Dan kita sudah tahu apa tujuan kita di dalam Kristus. Jadi kita nggak bisa kuat, kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa mencapai tujuan kalau kita nggak hidup dalam komunitas. Maka ini yang mau dirusak iblis. Orang dunia sudah tahu bersatu kita teguh bercerai rukun, sudah tahu. Binatang buas pun hanya bisa dia dengan cepat memangsa banteng sekaligus. Bahkan gajah pun bisa dibantainya kalau terpisah dengan komunitas. Tetapi kalau binatang yang paling lemah pun, tapi ada dalam komunitas, itu sulit dimangsa oleh buas. Demikianlah lebih lagi kita, kalau kita ada dalam komunitas Kristen yang sehat. Jadi apa artinya komunitas sel orang Kristen itu? Ya, sekelompok orang percaya, mungkin terdiri 5-12 orang kayak murid Yesus, yang bersekutu, berdoa, saling mengasihi, saling memperhatikan, belajar firman Tuhan bersama-sama, baik secara pribadi maupun keluarga, untuk mencapai tujuan rohani, untuk mencapai pertumbuhan rohani. Kita mengejar pertumbuhan rohani karena kita harus dewasa. Kalau kita nggak dewasa, kita lemah, kita nggak bisa diandalkan. Apa yang bisa diandalkan kepada anak kecil yang umur 5 tahun? Tuhan mau kita bertumbuh, bahkan dia ingin kita melakukan pekerjaan Yesus seperti yang dilakukan itu. Itu hanya pekerjaan orang dewasa. Maka sejak kita lahir baru, maka Tuhan mau kita bertumbuh. Nah, tempatnya adalah komunitas.
Tapi komunitas ini dibangun. Karena ada komunitas yang salah dan yang benar, yang sehat dan yang enggak sehat. Komunitas yang baik adalah anggotanya bekerja sama, saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka mereka saling mengasihi, menghargai, menerima apa adanya. Seperti Yesus mengasihi, demikian kita mengasihi. Dan saling mendorong untuk pertumbuhan rohani bersama, ya. Ini dia. Dikasih kebenaran, kuasa Tuhan, hal-hal kerajaan Tuhan, hal-hal surga, kerajaan Allah yang kita kejar di sana, yang kita hidupi, yang kita share di sana. Nah, kita perhatikan dulu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saudara, di sini kita lihat gereja mula-mula itu sehat sekali. Petrus khotbah di Yerusalem setelah mengalami baptisan Roh Kudus, orang ribut semua karena melihat heran sekali, gempar sekali, mereka lagi berdoa, 120 orang di loteng, banyak orang heran dan mulai ribut di bawah. Mereka turun, Petrus khotbah dan bertobat. Waktu itu 3.000 orang dibaptis. Itulah jemaat mula-mula kebanggaan rohani pertama, ya, di hari Pentakosta. Kita baca, saya bacakan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, yaitu Injil yang diberitakan, kesaksian Petrus yang waktu itu, memberi diri dibaptis, bukti sebagai percaya, ya, pada Yesus, ya, sebagai Tuhan Juru Selamat. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi 3.000 jiwa tambah 120 para murid, ya. 1.000 jiwa bersama dengan Yesus yang sudah dibaptis Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka memiliki hubungan. Mereka menerima kebenaran firman. Ya, mereka percaya kepada rasul-rasul yang akan membantu, yang akan membawa mereka mengenal Tuhan. Rasul-rasul ini sudah mengalami proses dan mereka sudah tumbuh dalam komunitas bersama Yesus, 120 orang ini. Mereka sudah mencapai puncaknya di Yerusalem ketika dibaptis. Lalu ketika 3.000 jemaat bertobat jadi jemaat pengikut Yesus Kristen, dan mereka memberikan diri dan bertekunlah jemaat ini dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan ada komunitas mereka, bersatunya mereka. Jadi mulai ada rasul pengajar. Ya. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini komunitas mereka sehari-hari. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Itu bukti kehadiran Yesus. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kalau Yesus hadir, mujizatnya juga nyata, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Wah, ini komunitasnya yang bagus ini. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, sampai mereka saling berbagi, ya. Dan sebagainya, saling berbagi sesuai dengan keperluan masing-masing, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ada mereka kumpul di bait Allah tiap hari. Yang 3.000 ini mungkin gimana pengaturannya, tiap hari mereka ada giliran mungkin. Jadi lebih dari sekedar ibadah. Kalau kita ibadah raya kan hari Minggu buka gereja, ya kan? Atau ada kebaktian tengah minggu. Kalau ini tiap hari. Ngapain mereka? Ada yang berdoa, menerima pengajaran rasul-rasul, pemuritan dan sebagainya. Tiap hari. Kita belum tiap hari, ya. Dan dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Ada komunitas kecil lagi di rumah-rumah. Yang 3.000 ini tentu nggak langsung, "Oi, kita komsel di rumah siapa 3.000?" Enggak lah. Ini pasti kecil ini komselnya. Bisa di rumah-rumah bergilir. Ya. Jadi yang 3.000 ini ada komunitasnya. Dan itu tiap-tiap hari. Artinya komunitas ini, komsel ini bukan sekedar mindai kebaktian dari gereja, lalu
ke rumah dalam bentuk kecil, bukan. Tapi di sinilah mereka mempraktekkan kebenaran firman, melatih mereka mengasihi, melatih mereka mulai saling, melatih mereka mempraktikkan gaya hidup Allah, saling melayani. Akhirnya ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mereka sharingkan, mereka hidupi. Tentu dalam setiap komsel ini atau komunitas ini ada pemimpinnya, ada mentornya tentu. Nah kalau tidak ada pimpinan jadi liar pula, tukang gosip pula nanti kan. Nah, jadi tiap-tiap hari di bait Allah, tapi juga di rumah-rumah mereka bergilir. Kelompok-kelompok kecil ini. Dan mereka bertumbuh sekali. Mereka berdampak. Impact. Ini baru namanya IRC, Impact Restoration Church. Mereka gereja yang dipulihkan lalu berdampak. Dan apa dikatakan di sana? Dan mereka disukai semua orang. Oh, ini dahsyat ya. Mereka disukai semua orang karena kesaksiannya. Gaya hidup mereka itu loh, gak bikin rusak, gak bikin bising, gak bikin rusuh. Kenapa? Karena mereka sudah bertumbuh dalam komunitas, mereka tekun dalam pengajaran, mereka tiap hari di bait suci, mereka secara bergilir sambil di rumah saling berbagi berkat, makan bersama dengan gembira, dengan tulus sambil memuji Tuhan. Mereka sharing tiap hari. Waktunya fleksibel. Jadi komsel itu bukan sekedar pertemuan ibadah, tapi bagaimana mereka hidup sehari-hari bersama. Jadi bukan sekedar memendahi ibadah hari Minggu jadi bikin ibadah kecil. Bukan. Jadi betul-betul pergaulan, betul-betul komunitas. Sila dibangun persaudaraan dalam Kristus. Sila dibangun atmosfer keluarga Allah itu tadi. Mereka disukai semua orang. Apa yang terjadi? Mereka berdampak. Mereka menjadi saksi. Mereka menjadi garam terang. Mereka berpengaruh. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari tambah orang yang diselamatkan. Karena beda sekali kehidupan gereja mula-mula ini, karena mereka sangat dibangun dalam komunitas tadi, dalam gereja mereka. Ini gereja sehat ya. Ya, gereja yang sehat itu bertumbuh dan bertambah. Ya kan? Baik secara kualitas maupun secara jumlah. Itu apa namanya? Itu berbanding lurus. Gak ada orang tambah besar kakinya seperti kaki dewasa padahal dia umur masih 5 tahun. Itu nggak bertumbuh, itu namanya. Itu sakit. Gitu. Enggak juga, dia sudah umur 40 tapi kakinya kayak anak bayi. Itu juga bukan bertumbuh, namanya sakit juga itu. Jadi ada keseimbangan antara kualitas dengan jumlah. Badan kau berapa kilo? Saya 80. Tinggi kau berapa? 170. Oh, pas. Seimbang ya kan? Umur saya sudah berapa? Ya umur saya sudah 24 tahun. Oh, pas. Ya kalau dibilang panjang kau berapa? 180. Umur kau berapa? Baru 8 tahun. Buh. Aneh itu kan. Nah, jadi ada keseimbangan. Haleluya. Nah, itulah gereja mula-mula. Tuhan mau kita gerejanya seperti itu, tapi itu dimulai dari tadi. Setelah lahir baru kita bertumbuh, dan bertumbuhnya itu ada dalam komunitas. Jadi kita udah tahu jawabannya. Kenapa orang gak bertumbuh? Karena mereka tidak mau hidup dan membangun komunitas yang sehat. Ada komunitas tapi rusuh terus pecah. Kenapa? Karena mereka tidak berpusatkan pada Kristus, tidak mempraktekkan gaya hidup Allah, tapi mempraktekkan gaya hidupnya sendiri. Jadi kita perlu komunitas. Amin. Dan komunitas kita ini bukan sekedar komunitas hanya kepentingan pribadi kayak STM, hanya sosial, enggak. Lebih dari sosial. Kasih itu lebih dari sekedar orang sayang atau seperti kasih di dunia ini. Lebih dari itu. Kasih Tuhan itu di atas semua. Kasih manusiawi. Dan seperti itulah dipraktekkan di dalam komunitas itu. Disaling semuanya. Setiap komunitas tentu ada mentor, saya bilang, ada mengarahkannya.
dan terus seperti itu. Ya, Tuhan mau kita membangun komunitas. Ya, saya melihat komunitas kaum muda sudah terbangun kuliah bagus, ya, nggak tahu remaja gimana, sudah bagus. Jadi itu bukan sekedar acara ibadah, tapi ada kehidupan yang mereka terus saling terhubung, saling, tapi dibangun dalam kebenaran kasih. Kalau komunitas orang tua masih belum, masih hanya sebatas sosial manusiawi. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kalau nanti saya beli lomo-lomo, ayo kumpul-kumpul bapak-bapak, ibu-ibu semua, kumpul itu. Hanya kepentingan makan-makan. Atau ada acara pesta, nanti kami bikin pesta, datang itu semua. Kenapa? Karena hanya sosial. Ini lebih dari sosial. Memang ada sosial, perlu sosial. Tapi ini lebih sosial. Ini ada satu kebutuhan untuk mengejar pertumbuhan rohani. Tentu dalamnya ada sosial. Sosial itu semacam ya aplikasi terendah di dalam mengasihi. Aplikasi tertinggi dalam mengasihi kasih Tuhan adalah keselamatan rohani, perubahan karakter. Yang paling kecil sosial, memberi uang itu paling kecil. Kasih dalam praktek paling kecil. Ini banyak orang justru masih di level itu. Ya, masih di level kebutuhan duniawi, kebutuhan manusiawi aja. Belum sampai kepada kebutuhan rohani. Nah, kalau gereja mula-mula, mereka bersosial, mereka berbagi, mereka gembira, kumpul, memecahkan roti, ada makan-makannya tiap kumpulnya gitu. Tapi bukan itu yang lebih penting. Mereka memuji Tuhan, mereka saling di dalamnya. Artinya tujuan rohani mereka yang lebih penting dari sekedar makan-makan. Kalau komunitas sekarang, komunitas gereja ini ya, makan-makan. Potong apa? Lomo-lomo besar, undang semua datang. Atau ada pesta, datang semua. Tapi suruh komsel, suruh komunitas untuk saling membangun dalam rohani, nggak datang. Makanya nggak bertumbuh. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak ada dalam komunitas? Apa bisa kita membangun diri sendiri? Kita membutuhkan orang lain, dan Tuhan memakai orang lain untuk membangun kita, dan kita juga bisa dipakai Tuhan membangun orang lain, dan tempatnya di komunitas. Makanya dikatakan tadi dalam Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau kebenaran firman, kasih dipakai, nggak akan ada saling melukai. Ya kan? Nggak ada itu. Tapi kalau dipakai egois, kepentingan diri sendiri, di mana ada iri hati mementingkan di sini sendiri, kata Alkitab, di situ berbagai macam kejahatan dan kekacauan. Kalau kasih enggak. Nah, seperti itu. Haleluya. Ada orang yang sangat mengasihi orang-orang India yang termarginalkan, orang yang diabaikan oleh negara dan masyarakat. Tapi ada seorang ibu namanya Mother Teresa. Dia justru terpanggil untuk bersama mereka. Lalu dia pergi bersama mereka, berhubungan dengan mereka, berkomunitas dengan mereka. Di Kalkuta khususnya dimulainya. Dia menolong, dia mau menderita demi menolong orang itu. Dunia kagum, banyak orang yang tersentuh. Dan di balik itu banyak orang yang akhirnya percaya Yesus. Gak pun terlalu diekspos karena di sana kan mayoritas Hindu. Tapi semua orang menerima. Karena dia gak mempertentangkan agama. Dia mempraktekkan gaya hidup Allah. Dia mempraktekkan kehidupan Kristus, kasih Tuhan yang dimiliki, kebenaran yang dimiliki. Praktekinnya gak pala. Gak pala dia harus kau percaya Yesus gini-gini, kami bantu nanti. Gini, gak ada. Ya, mau terima Yesus mereka, puji Tuhan. Nggak terima Yesus, puji Tuhan, nggak ada masalah. Maka negara, bangsa-bangsa menerima dia. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang menentang kasih. Semua orang membutuhkan kasih, apalagi kasih Allah yang lebih indah, lebih dalam, lebih sempurna dari kasih manusia. Dan dia melakukannya karena dia memiliki kasih itu tadi, seperti Yesus. Dan makanya dia sangat terkenal bukan karena dia mau mencari terkenal,
Berasa kalau zaman sekarang dia hidup, dibikinnya YouTube, dibikinnya TikTok, udah dapat banyak uang dia karena banyak followernya kan. Tapi dia nggak cari itu, dia cari jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi bukan sekedar sosial, lebih dari sosial. Bukan sekedar kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan kerajaan Allah. Nah ini yang perlu kita bangun, amin. Karena ini kadang-kadang hilang dari gereja. Gereja sibuk dengan tujuannya masing-masing, dengan egonya yang dibungkus dengan seperti hal-hal rohani. Jadi tidak mengejar pertumbuhan rohani, tidak mempraktekkan gaya hidup Allah. Nah gaya hidup Allah dipraktekkan itu pertama dibangun di dalam komunitas. Baru nanti ya gaya hidup Allah itu ya mengalir biasa di luar sana. Iya. Ada seorang pinter, dia keluarkan statement begini. Kalau jeruk diperas, yang keluar apa? Kan air jeruk kan? Gak mungkin air anggur kan? Iya kan? Kalau orang diperas, apa yang keluar? Kalau yang keluar maki-makian, kebencian, balas dendam, nah itulah dia. Itulah aslinya dia. Jadi untuk mengenali orang bukan waktu tenang. Bahkan waktu diperas akan keluar, nampak aslinya. Apakah dia pemarah, apakah dia orang gak sabar, tersinggung, sakit hati, berontak, ego, sombong, nampaklah di situ semua keluar. Karena apa yang kita tampilkan itu sebenarnya kita. Nah, kalau kita sudah dibangun dan ikut membangun komunitas yang saling ini, nah, apapun yang terjadi yang keluar tetap kebenaran, kasih. Banyak orang dalam kondisi tenang, nampaknya rohani semua. Tapi sehari-hari belum tentu. Apalagi ditekan, mengalami tantangan, tekanan, masalah yang berat. Nampak aslinya. Bukan yang seperti yang kelihatan waktu normal. Ya, tapi kalau kita sudah dibangun dalam komunitas, yang nampak nanti adalah kebenaran itu, kasih, gaya hidup Allah. Seperti apa itu? Cerita lagu apa itu yang dia nyanyikan itu karena dia memang mengasihi Tuhan sampai mati pun, karena dia tahu bahwa hanya Yesus bisa menyelamatkan dia. Gak bisa dia sangkal Yesus, sampai di depannya ditembak anaknya, dibunuh istrinya, di depannya tetap tidak menyangkal Yesus. Itu lagu apa itu? Pernah saya sudah bilang itu. Ya, bukan. Apa? Mengiringi mengikut Yesus keputusanku. Mereka nyanyi satu keluarga semua. Kalau kamu menyangkal Yesus, tidak jadi kubunuh kamu. Dia tetap tidak. Hanya ditembak anaknya di depan matanya. Kalau kau tetap mengaku Yesus, istrimu tembak lagi. Dia tetap menyanyi mengikut Yesus keputusanku. Kenapa? Ini sudah betul-betul dia. Memang kita nggak semua dikehendaki Tuhan martir, tapi artinya apapun, dalam tekanan apapun, dalam situasi apapun, masalah asal apapun, kalau kita memang sudah terbangun di dalam Kristus, itu akan keluar. Ya kalau enggak, hanya sosok rohani, rajin kebaktian aja, nggak terbentuk, jangan harap keluar mengikut Yesus keputusanmu. Yang keluar karaktermu, ketidakpercayaanmu, imanmu yang rendah dan sebagainya, keluar itu. Kalau jeruk diperas, pasti air jeruk yang keluar. Karena dia jeruk, gak mungkin air anggur. Orang-orang diperas akan nampak, dia akan nampak apakah punya karakter Kristus atau manusiawi, akan nampak. Karena ini gaya hidup, ini aslinya kita. Jadi hidup kita itu nggak beda di gereja, nggak beda di rumah seharusnya. Hanya di gereja kita memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tapi sebenarnya esensi hidup kita sama aja dalam Kristus. Karena kekristenan itu adalah bukan sekedar acara-acara ibadah agamawi yang ini itu dengan aturan yang ketat, nampaknya hebat gitu. Tapi hubungannya dengan Kristus tidak. Nanti Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Nah itu dia. Tapi sudah mengaku, sudah melakukan ini, itu ini. Tuhan tidak butuh soal korban-korban agamawimu itu. Kalau kasihmu kepada Tuhan, hubunganmu kepada Tuhan tidak ada, Tuhan tolak.
Karena apa? Nggak mungkin pokok yang bagus menghasilkan buah yang tidak bagus. Atau tidak mungkin pohon yang bagus, yang tidak bagus menghasilkan buah yang bagus. Kalau Yesus pokok anggur kita, pasti buahnya bagus. Kalau enggak, pasti enggak bagus. Nah, jadi komunitas ini tujuannya untuk kita saling mendorong untuk mengejar pertumbuhan dalam Yesus melalui firman, kasih, saling di dalamnya. Kita bangun itu. Kalau enggak, kita enggak akan bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh, pasti tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, dipotongnya. Kenapa? Alasannya, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya kamu enggak pernah dekat intim dengan aku, enggak pernah. Semua aku lakukan demi kepentingan. Dr. Peter Wagner menyelidiki gereja yang tanda kutip katanya gereja yang besar, tapi 80% lebih orang yang datang ke gereja bukan cari Tuhan, mencari kebutuhan manusiawi. Kurang 20% betul-betul mencari kehendak Tuhan. Ya memang nyata. Makanya kita harus mentori semua jemaat ini, jangan kita termasuk yang dibilang Peter Wagner itu 80% hanya datang ke gereja untuk kebutuhan jasmani. Hanya kebutuhan manusia supaya dilindungi, supaya diberkati, supaya sukses usaha, supaya sembuh sakitnya, ya, supaya ditolong Tuhan dia dalam masalahnya, hanya sebatas aku. Harus kita balik, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan hal-hal jasmani. Maka yang lain akan ditambahkan. Amin. Dan tujuan kita dalam komunitas pun adalah ini. Selain itu, tidak kuat, tidak sehat. Ayo katakan bersama saya. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan para pemimpin. Dibangun dan membangun komunitas yang baik dan sehat akan membuat aku bertumbuh dan berbuah. Ayo kita bangun ini. Apalagi hapruta sudah kita buat. Itu lebih tajam lagi. Haleluya. Amin. Sudah paham? Sekali lagi saya garis bawahi. Bukan menambah banyak acara. Banyak acara di GPD ini. Hari Minggu sudah ada. Hari Jumat juga ada. Apalagi nih, hapruta sudah ada. Ya, sekali seminggu pun udah lumayan itu. Kalau yang rajin datang, yang rajin datang hari Minggu itu belum. Itu kan hanya perayaan celebrate. Aslinya kita dibentuk di komunitas. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Komunitas maksudnya. Kita sekarang dikelilingi oleh komunitas yang ngeri nih di dunia ini. Makanya saya suka kamu bangun komunitas ini. Pokoknya semua harus berbau kasih dan kebenaran firman. Yang fokusnya Yesus, jangan yang lain-lain. Ya kan? Jangan kami kumpul di sana dalam gosip-gosip. Wah, itu bahaya. Pokoknya kalau ngumpul semua tujuannya saling. Bisa saja ngopi. Wih, aku dulu membandari kamu, lagi diberkati aku, lalu sharing apa semua. Pokoknya saling membangun lah. Bukan ngumpul tapi gak enak aku khotbah yang hari Minggu itu, begini. Iya, aku pun juga itu sama lah, kita cas. Ngeri, setan langsung, ya, provokator langsung ikut dari luar kota kan datang kan. Hati-hati. Ya, iblis itu licik ya. Jadi semua harus fokusnya Yesus, kita kasih dan kebenaran untuk saling kita pakai. Karena dua aja katanya tali gak bisa diputuskan. Kalau satu orang hebat bisa kalahkan 1000, kalau bersatu mereka dalam komunitas, 2 orang ini bisa mengalahkan 10.000. Apalagi 3, 4, 5, 6, 12. Wih, dahsyat. Enggak terkalahkan. Tapi terus terkonek dengan satu dengan lain. Bukannya aksinya komselku ini, bukan komsel sana kan, lalu terjadi, bukan itu. Hanya kita membatasi jumlah itu supaya lebih efektif, itunya tujuannya. Lalu disatukanlah kita di ibadah raya, disatukan kita secara global di komsel hari Jumat. Tapi bukan berarti komsel-komsel yang kecil-kecil ini seolah-olah ini jadi apa gitu. Enggak, semua dimensi yang sama, frekuensi yang sama dibangun. Amin? Jadi bukan justru jadi beda gitu kan. Sama semuanya.
Ya, kebenaran yang sama semua. Jadi berikan dirimu, dibangun di dalam komunitas, dan ikutlah membangun juga di dalam komunitas itu. Jadi ada memberi, ada menerima, salinglah pokoknya. Di dalam komunitas dipakai kata saling, jadi nggak ada ego di sana. Saling mengasihi, saling berbagi, saling memperhatikan, saling mengampuni, saling mendoakan. Ada yang didoakan, ada yang mendoakan, salinglah. Amin. Saling memberkati, saling memperhatikan, jangan hanya diperhatikan. Saling mengampuni, tapi jangan hanya diampuni, tapi juga dia akan mengampuni. Terus begitu. Besi akhirnya berhasil menajamkan besi. Sesamanya menajamkan sesama. Akhirnya kita terbentuk nanti seperti apa maunya Tuhan. Maka saya pastikan tidak akan bertumbuh dan kuat, apalagi berbuah, kalau kita tidak membangun dan dibangun di dalam komunitas yang sehat. Ini yang saya sampaikan hari ini. Ayo kita bangun. Ya. Apa yang sudah kamu buat itu sudah bagus. Cuma aku lihat belum merata. Belum merata. Jadi kamu yang sudah mementori itu juga bangun. Komunitas dengan para anggota Hapurtam yang komentari. Nggak mesti harus bawa ngopi-ngopi karena nggak ada uang, nggak. Banyak cara. Karena toh fokusnya kan. Makanya waktu saya ke Jakarta semua saya perhatikan. Oh, perlu juga ini. Ada aku kunjungi di sana, ada taman kecilnya tapi nyaman sekali. Terus kebayangkan, wah tempat nongkrong kalau misalnya butuh dirantau dibuat ini gitu. Dua karena buat situ. Kecilnya tapi nyaman, cantik kali kulihat. Iya, aku aja situ betah sampai foto-foto aku di situ kan. Kapalnya luas sekali gitu. Tapi jadi perlu kita buat nanti kan. Jadi, kamu bisa komsel di mana nanti untuk di sudut sana kita bangun dari sudut sana sini. Tapi dengan nuansa yang mantap gitu. 2-3 orang komsel biasa di situ. Gak terlalu formal kan. Nah, haleluya. Doakan supaya dana kita ini masalah dana aja nih. Kalau konsep sudah ada, bikin cantik, jadi enak dia. Apalagi tanah di sana oleh kemurahan Tuhan dapat kita sebelum dipakai itu untuk ini bisa bikin santai gitu. Komsel. Pada kamu kemana nggak jelas kan? Ayo kita kumpul yuk. Ya, boleh saja saya sekali pergi ke Mada apa boleh kan? Ya bagus itu. Tapi di remaja anak sekolah minggu juga yang kamu mentori bikin aja. Karena ini hubungan. Amin. Hubungan ini. Demi hubungan Yesus sendiri datang ke dunia kan. Kan kita oleh dosa udah berantakan dengan Tuhan udah jauh kan. Tapi demi hubungan ini sekarang. Itulah kasihnya karena begitu besar kasih. Ya, ayo. Itu tujuannya. Jadi sampai nanti terjadi itu tadi semua jemaat yang ada semua di mentoring dan punya komunitas. Tentu kan Hapurta ini kan gabung dalam komunitas nanti kan. Nih, lihat aja satu saat kita ya kecil-kecilan retreat dulu komunitas kami ke sana gitu. Pergi retreat. Biaya nggak besar apa, misalnya pergi ke apa, kayak mata kucing. Itu santai-santai gitu. Tapi tetap ada kata saling. Nggak bisa harus ke Bali, kemana ya, aja. Yang penting ada sesuatu yang dibangun, ya kan? Haleluya. Jadi kita enggak dipengaruhi dunia, tapi kita dibangun dan ikut membangun komunitas, tapi berdampak langsung seperti gereja mula-mula kepada sekitarnya. Karena gaya hidup kita akan terbawa keluar nanti. Itu lainnya, gitu. Kayak orang ini kan, semua orang senang. Padahal itu belum masuk di komsel orang itu kan. Tapi tentu kesaksian gaya hidup mereka sehari-hari di rumah kan. Pada zaman itu kan. Padahal zaman itu mereka minoritas sekali loh. Karena baru muncul kekristenan itu pun sebagian secara politik di antipati itu termasuk Paulus kan dan orang beragama Farisi ahli Taurat membenci kekristenan waktu itu kan. Sampai si Stefanus dirajam dihajar sama mereka pakai batu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri mereka disenangi disukai semua orang. Karena gaya hidup mereka sehari-hari, waktu masak, waktu ngobrol dengan tetangga, waktu belanja, waktu di jualan atau waktu di buat kue atau waktu di ladang, nampak gitu. Enak kali sama orang ini. Gitu. Nah, jadi semua mereka disukai semua orang. Ya mereka tertarik. Banyak orang Kristen, banyak orang dari agama lain bertobat bukan karena Injili gitu, enggak, hanya karena melihat gaya hidup orang Kristen. Lihatlah gitu. Ya, saya dengar laporan baru-baru ini. Ada seorang
bekas Kristen, tapi sebenarnya bukan kenal Tuhan ini orangnya. Biasanya orang yang murtad itu yang artinya yang jadi Islam dari Kristen itu mualaf namanya. Mualaf namanya. Biasanya saya lihat rata-rata memang nggak mengenal Kristus dengan benar. Ya. Lalu mereka menyerang, kayak si Zuma dan sebagainya. Itu dia serang ke Kristen. Puak. Jadi pernah mereka dibikin debat. Ada pendeta yang jago teologi, ada debat secara online gitu. Dihina-hina, tapi orang Kristen ini menjawabnya dengan bagus, tidak emosi. Justru karena itu banyak orang akhirnya bertobat ikut Yesus. Gara-gara debat. Karena kok begini ya pemimpin kami, kata mereka. Orang Kristen itu jawabnya kok begini ya, masuk akal ya. Kalau ini nggak masuk akal gitu dalam debat ini, kok orang ini nggak realistis ya, nggak logika ya. Ini kok Kristen menjawab bagus, ini orang ini menyudutkan, menghantam begitu kejam ya. Kristen menjawab dengan bagus ya. Akhirnya selesai apa itu, diam-diam mereka pindah jadi Kristen. Nah, jadi kadang-kadang kesaksian kita itu lebih keras dari suara. Maka Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya apa yang kusampaikan, lihatlah apa yang kuperbuat. Itu kan bicara gaya hidup kan. Haleluya. Jadi dua-dua kita pakai. Amin. Amin.